Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Arifa Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita berada di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan hasilan identifikasi sistem informasi akuntansi pada UMKM Rumah Madu. Izinkan saya, moderator Deski Chandra Wiranata, memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu 1 ada Hanifa Nursabila dan 2 ada Partini selaku pemateri. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, materi pertama, gambaran umum. Rumah Madu ialah salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang perdagangan dengan spesifikasi produk herbal, terutama produk inovasi dari lebah, baik berbentuk madu ataupun propolis. Dengan mengusung tema hidup sehat ala Nabi, Rumah Madu berusaha memberikan literasi kepada masyarakat mengenai manfaat madu bagi kesehatan dan mengenalkan produk herbal tanpa efek samping seperti penggunaan produk bahan kimia atau obat-obatan. Rumah Madu yang dikelola dan dimiliki oleh Wahyu Suwanto SMD didirikan pada tahun 2012 yang beralokasi di daerah Kota Bandar Lampung yang sangat padat penduduk, yaitu di Jalan Pagar Alam nomor 70 Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kualitas produk yang baik serta adanya jaminan mutu keaslian dari produk yang diproduksi Rumah Madu memberikan rasa tenang bagi konsumen. Baiklah, selanjutnya identifikasi sistem informasi akuntansi. Pendapatan. Sistem pendapatan yang terjadi berupa penjualan langsung dari produk yang disediakan dan menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli sebagai hasil akhirnya. 2. Pengeluaran atau pembelian. Sistem pembelian di Rumah Madu ini menggunakan sistem transfer dan cash tergantung dari besaran nominal pengeluaran. 3. Penggajian dilakukan secara tunai. 4. Produksi berupa aktivitas penjualan barang seperti menjual produk herbal dan beberapa jenis madu. Baiklah, ini selanjutnya flowchart. Pertama, 1. Mulai. Pedagang datang ke toko Rumah Madu. 2. Pelanggan memilih produk yang diinginkan. Pelanggan menyerahkan produk ke kasir. 3. Pengecekan barang. Karyawan akan mengecek barang apakah kualitas bagus atau tidak, layak atau tidaknya. 4. Proses barang yang dibeli. Karyawan akan memproses barang yang diinginkan pembeli. 5. Bayar. Setelah selesai diproses selanjutnya pelanggan membayar pada kasir. 6. Pengiriman pesanan dan memberi sisa uang kembali jika terdapat pesanan dengan sistem dropship atau pengiriman keluar kota. 7. Selesai, pihak pelanggan telah menerima barang dan sudah diproses transaksinya. 8. Laporan keuangan. Pendapatan penjualan atas barang yang telah dijual pihak Rumah Madu akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Part 2.
Laporan barang yang habis dari karyawan ke toko yaitu dari pengecekan barang ternyata ada beberapa barang yang telah habis seperti susu, ADH, madu enim dan lain-lain. Kedua, proses bagian keuangan akan memeriksa laporan mengenai data barang yang habis. Ketiga, laporan order barang setelah disetujui, bagian keuangan laporan tersebut diserahkan untuk diproses terhadap selanjutnya. Keempat, laporan pemesanan barang setelah disetujui kemudian dipesan sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan. Kelima, proses persiapan barang, pihak supliner akan menyiapkan barang yang diminta dan melakukan pengepakan barang tersebut dan juga memberikan nota belanja. Keenam, proses pengiriman. Setelah selesai, pihak supirnya akan mengirim barang sesuai dengan alamat pembeli. Ketujuh, proses penerimaan. Pihak rumah madu akan menerima barang yang sudah dipesan dari pihak suplier. Kedelapan, laporan pengiriman barang. Bagian keuangan akan mengecek nota belanja dan menyesuaikan barang yang telah diterima. Kesembilan, bayar. Pihak suplier akan menerima pembayaran atas pembelian barang dari pihak rumah madu. Vertiga, laporan pembayaran gaji. Pihak keuangan akan melakukan penggajian kepada para karyawan. Kedua, bayar. Karyawan menerima gaji atas kerja yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Ketiga, laporan keuangan. Pengeluaran akan dicatat dalam laporan keuangan dan diserahkan kepada pihak pemilik dari rumah madu tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi di rumah madu. Sistem informasi dalam sebuah perusahaan haruslah disusun dengan mempertimbangkan prinsip pengendalian internal untuk menjaga aset dari tindakan. Dikatakan bahwa ada dua tindakan yang saling bertolak belakang. Yang pertama, tindakan yang menguntungkan, yang artinya dapat menambah nilai pada aset perusahaan tersebut. Yang kedua, tindakan yang merugikan, dalam arti sempit, hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Lalu seperti apa pengendalian internal yang ada di rumah madu? Adapun pengendalian internal yang ada di rumah madu, yang pertama ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang digunakan oleh rumah madu berupa pengecekan secara fisik melalui stock of name yang dilakukan secara berkala setiap 1 minggu sekali, kemudian disesuaikan antara fisik dan stok yang ada di sistem. Yang kedua adalah struktur organisasi. Rumah madu telah memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari pemilik, HRD, kepala toko, konten marketing, dan keuangan, dan sudah memiliki job stick-nya masing-masing yang terperinci. Atas tinjauan yang kami lakukan, terdapat beberapa kelemahan yang ada di sistem informasi akuntansi di rumah madu. Yang pertama ada pemberian job stack yang belum sesuai dengan job stack yang tertulis, di mana terkadang satu orang merangkap dengan job stack bagian lain karena satu bagian lainnya. Maksudnya di sini adalah misalnya kepala toko yang bertanggung jawab hanya mengecek barang, tapi dia juga melakukan tugas yang tidak sesuai dengan job stack yang sudah ditulis. Yang kedua, pencatatan transaksi yang belum efektif, di mana kasir melakukan double catat, yakni di sistem dan manual. Yang ketiga adalah pemborosan biaya dalam penggunaan kertas dan alat tulis. Jika dihitung dalam jangka waktu yang lama, akan menimbulkan biaya operasional yang besar. Karena data yang salah tidak dapat diedit lagi, meskipun dapat dipaksakan diedit, tapi hal itu akan mengurangi kerapian dan laporan akan terkesan kurang valid. Yang keempat adalah kontrol terhadap jumlah aktiva dan pasiva tidak terkendali. Maksudnya di sini adalah karena tidak diketahui secara pasti jumlah seluruh aktiva dan pasiva, tidak adanya proteksi terhadap data yang ada sehingga kehilangan data sering terjadi. Yang kelima adanya pembuatan laporan dengan data yang sama dicatat berulang-ulang masih menggunakan alat hitung kalkulator sehingga menimbulkan pemborosan waktu. Yang keenam, pelayanan oleh pegawai kepada konsumen akan membutuhkan banyak waktu karena harus menunggu pemrosesan data. Ini berkaitan dengan poin yang kelima. Lalu yang ketujuh adanya laporan sistem keuangan yang masih
seadanya berdasarkan aplikasi. Maksudnya di sini adalah laporan keuangannya masih menggunakan aplikasi yang tidak lengkap seperti misalnya aplikasi Zahir. Lalu yang ke-8, sumber daya bagian keuangan kurang literasi terhadap pencatatan dan pemrosesan data keuangan. Selanjutnya adalah solusi yang kami berikan terhadap hasil identifikasi kelemahan yang ada di Rumah Madu. Yang pertama, dibentuknya job deskripsi yang sesuai. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi pada prinsip-prinsip di mana harus dipisah. Fungsi-fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan seluruh tahap suatu pekerjaan. Yang kedua, sebaiknya sistem pencatatan cukup satu kali di sistem saja, karena lebih dapat menghemat biaya, waktu, dan sistem penyimpanan data yang dapat terstruktur, sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat diakses dan mudah ditemukan, di mana fitur laporan yang lengkap yang meliputi data karyawan, data pelanggan, data supplier, data produk, dan data transaksi yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Lalu saran kami kepada owner dapat memberikan atau mengikut kesertakan karyawan mereka di bagian keuangan untuk mengikuti pelatihan akuntansi atau pencatatan keuangan agar lebih baik dari sebelumnya. Dan menggunakan aplikasi seperti Zahir Accounting atau MYOB, di mana di dalam aplikasi tersebut terdapat banyak fitur-fitur yang cocok untuk digunakan dalam pengolahan usaha sehingga dapat meminimalisir terjadinya kehilangan suatu data. Untuk yang selanjutnya yaitu flowchart yang disarankan kelompok 4 mengenai flowchart penjualan barang rumah madu. Nah, untuk bagian flowchart penjualan barang rumah madu ini kami membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada bagian pemilik, kemudian ada kasir dan juga konsumen. Nah, untuk flowchart ini sendiri, flowchart penjualan barang rumah madu ini dimulai ketika konsumen datang memilih kemudian menyerahkan barang ke rumah madu. Rumah madu yang kami maksud di sini adalah ke pihak karyawan rumah madu, baik itu kasir. Kemudian pihak kasir menerima dan mencatat jumlah barang dan jenis barang yang sudah dipilih dan diserahkan oleh konsumen tadi. Kemudian selanjutnya adalah pihak kasir menanyakan pembayaran kepada konsumen. Apakah pembayaran ini dilakukan via debit ataupun secara tunai. Jika sudah terjadi kesepakatan mengenai pembayaran, maka selanjutnya adalah pihak kasir menerima pembayaran dari pihak konsumen. Kemudian selanjutnya pembuatan nota oleh kasir jika sudah dilunasi oleh konsumen. Baik dilunasi ataupun belum, biasanya kasir akan memberikan nota, di mana nota pertama itu diberikan kepada pemilik, disimpan oleh pemilik, kemudian nota kedua itu diberikan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran, untuk kemudian konsumen meng-cross-check kembali barang-barang apa yang sudah dibeli, apakah barang itu benar ataupun tidak. Kemudian nota ketiga disimpan oleh kasir sebagai bentuk dokumen. Nah, kemudian jika nota sudah diberikan kepada konsumen, maka selanjutnya konsumen meng-cross-check kembali barang-barang yang ia beli apakah sudah benar. Nah, untuk kemudian konsumen menerima barang tersebut. Kemudian untuk part 2, jika ternyata konsumen belum melakukan pelunasan pembayaran, maka proses yang kedua yaitu pembuatan tanda terima oleh pihak kasir akan membuat tanda terima berupa tagihan jumlah uang yang harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga adalah pihak kasir akan membuat tanda terima barang 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan dipegang pihak kasir sebagai tanda bukti, kemudian 1 rangkap sebagai tanda terima barang akan diberikan kepada pihak konsumen sebagai tanda untuk pembayaran di kemudian hari ataupun saat ketika konsumen akan membayar pembayaran yang belum dilunasi. Kemudian proses berikutnya adalah pihak kasir akan membuat dokumen nota menjadi 3 rangkap, di mana 1 rangkap disimpan kasir sebagai dokumen. Kemudian pihak kasir akan menyerahkan. Dan yang kedua yaitu proses pembelian rumah madu. Di sini juga kami membagi menjadi 3 bagian. Ada bagian pemilik, kasir, dan juga penjual. Nah, proses pembelian barang rumah madu ini dimulai ketika kasir meng-cross-check barang secara fisik, apakah ada barang-barang yang sudah habis ataupun peralatan toko yang sudah habis. Kemudian selanjutnya pihak kasir akan mendata
barang apa sajakah yang sudah habis. Nah, jika sudah terdata, selanjutnya adalah melakukan pembelian. Jika sudah dilakukan pembelian atas barang-barang yang sudah habis tadi, maka pihak supplier akan memberikan bukti pembelian berupa faktur atau nota yang berisikan tagihan mengenai belanjaan yang telah dibeli. Kemudian setelah barang disiapkan dan dikemas, barang akan diantarkan ke alamat Rumah Madu, ataupun ketika karyawan membeli secara tunai dan datang langsung ke toko ataupun kantor supplier, maka barang itu bisa secara langsung dibawa oleh karyawan yang membeli secara langsung tersebut. Kemudian jika memang melalui pengantaran, proses selanjutnya yaitu penerimaan barang dari pihak Rumah Madu, di mana barang-barang ini kemudian akan di cross check kembali apakah sudah benar sesuai yang dipesan atau yang dibeli oleh pihak kasir. Kemudian pihak kasir ini juga secara bersamaan menerima faktur atau nota dari pihak supplier dari barang-barang yang dibeli. Kemudian proses selanjutnya adalah apakah mengecek pesanan, apakah pesanan sesuai dengan pesanan yang diminta. Jika sesuai barang yang diminta oleh pihak kasir, dan pihak kasir akan membayar barang-barang yang sudah dipesan. Kemudian yaitu pembuatan nota. Setelah semua nota terkumpul, maka akan dibuat sebuah laporan keuangan mengenai pengeluaran dari toko Rumah Madu. Laporan keuangan mengenai pembelian barang, di mana akan dibuat 2 rangkap, di mana satu untuk dijadikan dokumen dalam perusahaan ataupun dalam toko Rumah Madu, satu lagi akan diberikan kepada pihak, akan disimpan oleh kasir untuk sebagai bukti bahwa sudah terjadi kegiatan operasional yang dilakukan oleh toko. Berikutnya yaitu proses penggajian karyawan. Di sini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu karyawan, kasir, dan juga pemilik perusahaan. Proses penggajian karyawan ini dimulai ketika kasir menyiapkan data karyawan. Pengolahan data karyawan yang baik dilakukan di awal, di mana pihak kasir sebagai manajemen keuangan atau sebagai pengelola keuangan akan menyiapkan data karyawan yang diperlukan. Dimulai dari kemudian masuk ke proses data karyawan. Dalam proses ini, bagian kasir akan mengolah informasi data karyawan seperti nomor rekening, kemudian data kerja, berapa hari cuti, dan lain sebagainya yang mungkin memang mempengaruhi penurunan gaji ataupun peningkatan gaji. Kemudian proses selanjutnya itu slip gaji. Dokumen yang berisikan paparan mengenai penerimaan atau pendapatan upah yang didapatkan karyawan yang bekerja di perusahaan Rumah Madu. Kemudian yang keempat yaitu memvalidasi slip gaji, di mana pihak pemilik akan mengecek ulang dokumen tersebut dan akan menyetujui dokumen tersebut bila telah sesuai, maka akan dicantumkan tanda tangan. Kemudian proses yang kelima yaitu dokumen slip gaji dibuat menjadi 2 rangkap, di mana dokumen slip gaji pertama akan dibuat laporan mengenai penggajian. Kemudian setelah dokumen terkumpul, maka akan langsung dibuat laporan keuangan mengenai penggajian karyawan. Kemudian setelah itu laporan keuangan tersebut akan diberikan kepada pemilik sebagai bukti kegiatan operasional bahwa penggajian pada bulan tersebut sudah dilakukan. Kemudian proses yang terakhir yaitu dokumen slip gaji kedua, di mana pihak Rumah Madu akan memberikan kepada karyawan sebagai bukti penerimaan gaji selama 1 bulan bekerja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Madu, dapat singanya sehat Indonesia.